Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang masalah orang yang fokus pasti dia akan bisa sukses. Nah, pembahasan kali ini adalah fokus dan fokus. Orang yang tidak bisa fokus dalam satu hal yang dia capai atau yang dia gapai, pasti dia tidak akan menemukan keberhasilannya atau kesuksesannya, teman-teman. Banyak sekali contohnya, teman-teman. Jadi saya tekankan kembali bahwa kalau kalian ingin sukses dan berhasil, harus fokus dalam satu hal, fokus yang ingin kalian capai. Jangan mencabang sana dan sini. Itu nanti kalian tidak akan fokus dengan kekurangan dan kelebihan kalian. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksud fokus adalah kita harus fokus terhadap kekurangan dan kelebihan apa yang kita capai. Sehingga kalau kita tahu kekurangan kita dan menutupi kekurangan kita, dan kita tahu kelebihan kita tidak untuk dilebih-lebihkan, pasti semuanya pasti akan berjalan lancar dan mulus. Nah, sesuatu kalau berjalan lancar dan mulus secara konsisten, pasti dia akan menemukan kesuksesannya. Jadi begini, misal di suatu kampung atau di suatu desa itu ada sebuah organisasi yang bernama Karang Taruna. Banyak kan di daerah kalian. Nah, kita itu boleh-boleh saja mengikuti sebuah organisasi tersebut, tetapi ya jangan sampai dilupakan dan ditinggalkan masa depan kita. Jangan sampai dilupakan, harus kita pikirkan, kita utamakan masa depan kita, teman-teman. Jangan kita istilahnya itu kita condong, kita mengutamakan suatu keorganisasian, tetapi ujung-ujungnya organisasi tersebut ujung-ujungnya itu sudah tidak ada pencapaiannya yang maksimal, tidak ada pencapaiannya yang kita buat bersama banyak orang. Kan seperti itu, organisasi kan biasanya kan kesepakatan oleh banyak pihak, kesepakatan semua orang, kan seperti itu. Kalau semuanya sepakat dan pendapatnya sama, otomatis kan terlaksana. Tetapi jarang, teman-teman, seseorang yang berorganisasi pendapatnya sama, setuju dengan pendapat orang lain, itu jarang sekali. Jadi untuk mencapai sesuatu yang maksimal dalam suatu organisasi ini sangatlah sulit. Oleh karena itu, teman-teman, saya menghimbau buat kalian semuanya, termasuk anak-anak muda biasanya yang masih berkecimpung di dunia organisasi, itu kalian boleh ikut organisasi, tapi ya jangan terlalu dipikir keras, jangan terlalu dipikir terlalu matang. Jadi ya kalian mikirnya sekedar aja, ikut organisasi mikirnya sekedar aja, hanya untuk mengisi kegiatan, hanya untuk membantu para wakil ketua. Kan biasanya kalau wakil ketua itu orang-orang yang sudah berumah tangga, kan biasanya seperti itu. Mungkin biasanya orang-orang yang sudah menjabat ketua atau wakil ketua dan jajarannya itu kan biasanya dia sudah kehidupannya sudah layak, sudah mapan, sudah sukses, kan seperti itu. Jadi dia akhirnya berkecimpung di dunia organisasi seperti kayak Karang Taruna tersebut, teman-teman. Kalau buat anak-anak muda yang masih istilahnya dalam tanda kutip itu kalian masih nganggur, belum punya pekerjaan, belum tahu arah masa depannya kemana, jangan terlalu fokus terhadap kegiatan tersebut, teman-teman. Karena kalian itu punya masa depan yang benar-benar harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, itu nanti yang rugi kalian sendiri, teman-teman. Banyak contohnya di lingkungan saya, mungkin di lingkungan kalian ya juga banyak kan, anak-anak muda yang terlalu fokus dan terlalu terlalu mengutamakan kegiatan sampingannya, misal kayak olahraga, kayak futsal atau apalah, kegiatan seperti itu, organisasi atau perkumpulan apa. Kalau dia terlalu fokus, dia masih muda tapi terlalu fokus,
tidak akan dia menemukan keberhasilan atau kesuksesan yang dia inginkan. Nah itu teman-teman, pasti tidak ada. Karena gimana ya, dia tidak bisa fokus terhadap karirnya, tidak bisa fokus terhadap masa depannya. Dia cuma fokus terhadap kegiatan yang dia ikuti. Ya percuma dia mengikuti kegiatan, fokus, mungkin dia itu di desanya atau di kampungnya hanya mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar, tetapi dia masa depannya sangat terganggu, teman-teman. Nah ini perlu kalian tanamkan, karena saya sendiri sudah merasakan seperti itu, teman-teman. Saudara-saudara saya, adik-adik saya itu merasakan seperti itu. Ya ikut organisasi tapi tidak terlalu fokus, ikut kegiatan juga tidak terlalu fokus, hanya dibuat sampingan, hanya dibuat hiburan saja. Kecuali kalau organisasi tersebut adalah organisasi yang bisa menciptakan lapangan kerja buat kita, ataupun organisasi tersebut bisa mendorong kita untuk mencapai masa depan, ya salah ya. Kalau organisasinya cuman hanya untuk meramaikan, hanya untuk memajukan di suatu desa atau memajukan suatu keorganisasian tersebut, ya percuma bagi anak-anak yang masih muda. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena saya itu berpikir seperti itu, teman-teman. Kebanyakan kegiatan organisasi di desa, di kampung itu kebanyakan, bahkan di kota-kota itu, ya, kebanyakan itu yang dikerahkan itu anak-anak muda, anak-anak yang masih lulus SMA, STM, bahkan yang masih kuliah itu dikerahkan, dan mereka unjuk gigi dengan kemampuannya yang pernah ikut organisasi seperti itu, teman-teman. Akhirnya mereka itu fokus sampai lupa akan masa depannya, dan suatu ketika dia lulus sarjana, dia lulus SMA, dia sudah menganggur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bingung untuk mencari pekerjaan. Nah ini kesalahan anak-anak muda zaman sekarang yang terlalu mengedepankan atau mengutamakan keorganisasiannya, atau mengutamakan mengutamakan skill yang dia punya itu hanya untuk dipertontonkan di suatu organisasi yang tidak ada masa depan yang dia inginkan, tidak ada pemicu masa depannya yang dia capai. Jadi bagi saya ya percuma, teman-teman. Karena saya berbicara seperti ini, saya sudah mengalami, teman-teman. Biar tidak kalian itu merasa sia-sia, tidak merasa sia-sia, masa mudanya tidak merasa sia-sia. Jadi kalian manfaatkan masa muda kalian untuk merintis suatu pekerjaan atau suatu usaha, agar kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan suatu saat nanti, ataupun profesi yang pantas atau pas terhadap diri kalian. Karena kita membaca diri sendiri itu sulit, teman-teman, sulit sekali. Tapi kalau kita membaca orang lain itu mudah. Jadi kita harus cari dulu jadi diri kita itu kayak apa. Kita harus cari dulu skill yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu seperti apa. Nanti kita akan tahu peluang kita mau ke arah yang mana, kita mau ke tujuan yang mana. Kalau kita nggak fokus seperti itu, teman-teman, kita nggak akan tahu peluang-peluang seperti itu. Kita hanya tahu yaitu satu lingkup organisasi tersebut. Memang orang yang berorganisasi, yang sudah menjabat sebagai ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan lain-lainnya itu merasa bangga dia. Ini loh, aku orang yang diutamakan di desa. Tapi orang-orang desa nggak mau tahu kalian nanti sukses apa enggak, kalian sudah bekerja atau enggak. Mereka tidak mau tahu. Nah itu, teman-teman, ya, tolong diperhatikan. Mungkin banyak di antara kalian yang mendengar video ini sudah berpengalaman, sudah merasakan seperti itu, terlalu fokus, akhirnya sekarang kalian merasa, aduh, aku dulu terlalu fokus ke
sini, terlalu fokus ke itu, akhirnya saya lupa untuk mencapai masa depan, dan sekarang saya cuman pekerja seperti ini. Mungkin kalau seperti itu banyak sekali, karena saya tahu dan saya pernah mengalami. Saya survei di teman-teman saya itu seperti itu dong. Kebanyakan seperti itu, mereka jarang ada yang sukses. Saya katakan jarang ada yang sukses, bukan tidak sukses. Ya memang ada yang sukses, tapi nggak tahu itu bagaimana dia cara melangkahnya. Banyak yang tidak sukses, jarang sekali. Kalau dia fokus ke yang lain, tidak fokus terhadap dirinya untuk mencapai masa depan. Begitu teman-teman ya. Topik hari ini, pembahasan yang saya bahas hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum terlambat, kalian sekarang harus dipikirkan matang-matang, harus melangkah ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.